Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, seni merupakan jendela jiwa melalui goresan warna, alunan nada, dan gerakan tari. Anak-anak belajar mengekspresikan diri mereka dan menemukan keindahan dalam setiap langkah kecil mereka. Sebuah ungkapan yang sangat berkaitan dengan tema Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini pemirsa, yaitu asah bakat anak melalui seni. Tentunya bersama saya Pusu Siregar yang akan memandu Berendo TVRI Bengkulu selama kurang lebih 1 jam ke depan. Tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir 2 orang cantik di sebelah saya pemirsa. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada Ibu Vina Helida SPD nih, Wakil Kepala SD Islam Al-Azhar 51 Bengkulu. Cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya harus baca nih Bu. Iya, Jangan salah ya kan. Wakil Kepala SD Islam Al-Azhar 51 Bengkulu, bener ya Bu ya? Selamat datang Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Siap Bu ya, memberikan edukasi dan juga inspirasi nih kepada seluruh pemirsa TVRI Bengkulu yang menyaksikan di rumah. Insya Allah. Insya Allah ya Bu ya. Yang kedua saya perkenalkan pemirsa, ada Ibu Desta Puspitasari SPD selaku pembimbing ekskul seni tari SD Islam Al-Azhar 51 Bengkulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi ini dari sekolah ya langsung ke sini Bu? Kita pulang dulu tadi ya. Sempat pulang dulu siap-siap. Jadi masih sempat pulang dulu. Jadi pulang sekolah jam berapa emang Ibu? Kalau muridnya itu beragam ya. Mulai dari yang paling cepat itu kelas 1. Kalau kelas 1 itu dia pulang jam setengah 2. Yang paling lama nanti di kelas 6. Kelas tinggi itu pulangnya jam 3. Nah, guru-gurunya setelah itu, setelah murid-muridnya habis, pulang semua baru gurunya pulang. Datang lebih dulu, pulang lebih terakhir ya Bu, dibandingkan murid. Benar. Biasa nih pahlawan tanpa tanda jasa nih Bu. Insya Allah. Oke, berkaitan dengan tema kita hari ini, saya ingin ke Ibu Wakil Kepala Sekolah dulu nih. Ini kan asah bakat anak lewat seni nih. Jadi kalau menurut Ibu sendiri, sepenting apa sebenarnya ekstrakurikuler? Karena kan sebetulnya agenda wajib di sekolah ini kan sudah sangat banyak sekali Bu. Apalagi di sekolah dasar ya kan. Tingkatannya juga ada kelas rendah, ada kelas tinggi, anak-anak berbagai macam watak ya Bu ya. Jadi tambah lagi ekskul ini sepenting apa sebenarnya ekskul ini Bu? Kalau ditanya sepenting apa gitu ya ekskul, ya sangat penting gitu. Karena ketika dalam pembelajaran formal, katakanlah dalam intrakurikuler sekolah gitu ya, yang mereka belajarnya dari jam 8 katakanlah sampai jam 3 gitu paling lama. Itu kan mereka menerima materi-materi yang sudah tercantum di dalam muatan kurikulum. Nah, sudah ada peraturan dari pemerintah juga tentang apa-apa saja yang memang harus didapatkan, materi-materi yang harus disampaikan oleh para guru kepada murid. Nah, terkadang di sana belum bisa mengcover semua bakat dan minat peserta didik atau murid itu. Jadi misalnya nih, murid kan beda-beda ya setiap anak ya, mereka punya bakat, kemampuan, dan interest itu di beda-beda, di bidang yang beda. Kadang yang seni, bakatnya memang ada gitu, dan dia bagus dalam hal seni, tapi ketika di dalam pembelajaran formal intrakurikuler tadi, itu belum bisa tercover. Nah, jadi perlu fasilitas lagi untuk mengakomodir bakat dan kemampuan mereka ini tadi. Jadi adanya ekstrakurikuler itu sangat penting, tapi ekstrakurikuler ini tidak dipaksakan. Jadi memang hal ini menjadi sangat penting bagi siswa atau murid yang memang memiliki keinginan, bakat dalam hal tertentu yang tidak tercover oleh pendidikan intrakurikuler di sekolah, seperti itu. Jadi anak-anak yang punya minat di bidang tertentu nih, jadi punya sarana juga ya Bu untuk mengembangkan diri. Iya, benar. Atau juga untuk mensupport. Misalnya ada nih mereka bagus di bidang seni, katakanlah menyanyi, ada kita pelajaran seni budaya gitu kan di sekolah dalam intrakurikuler. Cuma memang kan waktunya terbatas. Jadi mereka tidak bisa lebih mengeksplor. Nah, ketika difasilitasi dengan ekstrakurikuler, tentu saja jam pertemuan, jam kegiatan seninya akan lebih bertambah kan ya. Nah, jadi di sanalah ekstrakurikuler ini memiliki peran sebagai support juga sebagai untuk intrakurikuler. Oke, kalau di Al-Azhar sendiri ada apa aja tuh Bu ekstrakurikulernya? Oke. Alhamdulillah ada banyak ekstrakurikuler kita yang bisa
dipilih oleh murid. Kalau kita lihat dari jenis atau mata ekstrakurikulernya itu ada 15. Tapi kalau kita 15 ya, Bu, kelompokkan, iya. Ini udah kayak mata pelajaran. Udah lebih banyak daripada mata pelajaran malah. Kalau dikelompokkan dia jadi ada 5 bagian gitu. Ada dalam bidang seni, agama, kemudian ada IT, akademik dan kepribadian. Gitu. Oke, jadi secara garis besarnya dia mencakup beberapa hal tadi ya, Bu ya. Iya. Yang dipecah lagi sebenarnya dibeda lagi sampai 15 ya, Bu? Iya, 15. Kayak seni kan misalnya bidang seni itu nanti ada murid bisa pilih seni lukis atau misalnya seni tari, kemudian ada musik. Musik juga dibagi lagi, ada musik modern, ada musik tradisional gitu. Oke, jadi dia terpecah lagi. Tapi Benar. lumayan banyak juga ya membagi. Luar biasa nih. Jadi saya ingin ke Bu Desta nih kan sebagai pembimbing ya, Bu, sekaligus pembina ekskul seni tari. Ini membagi waktunya seperti apa nih, Bu? Antara tugas primernya mengajar ya kan, dan juga ekstrakurikuler seperti yang diobrolkan tadi dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Tugas utamanya aja di sekolah dasar ini udah banyak sekali, Bu. Mata pelajarannya banyak kan, ditambah ekstrakurikuler lagi. Ini gimana bagi waktunya, Bu? Ya kalau saya kan sebagai guru kelas ya. Nah sekarang kebetulan sedang di guru kelas 1. Jadi kita lihat dulu kita kan sebelum untuk menentukan jadwal ekstrakurikuler, kita rapat dulu sama para pembimbing yang lain. Bagaimana untuk waktunya. Jadi dari masing-masing pembimbing itu sudah memilih, oh saya bisa di hari ini. Nah kebetulan kalau seni tari bisa di hari Selasa. Saya kan sebagai guru kelas dari jam 7 sampai jam setengah 2 itu sama anak-anak di kelas. Dan jam 2 lanjut untuk pegang ekstrakurikuler di hari Selasa. Kalau Ibu sendiri memang ada latar belakangnya, Bu, di dunia tari nih, Bu, atau memang ada ketertarikan saja, atau memang membimbing anak-anak nih, Bu? Ya, kalau saya sebenarnya untuk seni tari sebelum mengajar di Al-Azhar ini, kebetulan saya itu penari di Sanggar. Oh, Ya. memang udah pemainnya nih, Bu. Nah, Di dunia tari ya, Bu ya? ya pembimbingnya. Nah, kebetulan kalau untuk eskul di Al-Azhar, kita ada pelatihnya juga. Selain saya pembimbing juga, kami juga ada pelatihnya dari Sanggar juga. Oh, untuk para pembimbingnya? Iya. Oke, jadi yang bimbingnya dilatih dulu ya, Bu, sebelum melatih anak-anak, atau seperti apa nih, Bu? Enggak, jadi pelatihnya datang pada hari Selasa itu, saya juga membantu anak-anak untuk menertibkan anak-anak. Jadi ada pelatihnya juga, khusus pelatihnya yang untuk melatih anak-anak. Saya hanya melihat dan mengarahkan anak-anak untuk mencocokkan pelatihnya seperti itu. Bukan saya yang melatih anak-anak pada saat eskul, ada pelatihnya sendiri. Oke, jadi bekerja sama dengan pihak Iya. Sanggar gitu ya, Bu, untuk melatih anak-anak yang ada di eskul tari. Untuk antusiasnya nih, Bu, di anak sekolah nih, karena di sekolah dasar kan ini kan ada kelas rendah, Iya. ada kelas tinggi. Ini kan nggak bisa tuh tiba-tiba disatuin kan, Bu? Iya. Kelas 6 dengan kelas 1 kan agak jauh jaraknya tuh. Kecuali di SMP atau di SMA ya, Bu ya. Itu lebih mudah untuk disatuin lah. Itu gimana tuh, Bu? Itu juga bagi waktu di hari Selasa. Jadi kita kalau kelas 1, kelas 2 digabung pada jam 2 sampai jam 3. Jadi nanti dilanjut lagi kelas 3, 4, 5. Kelas 6 lagi enggak ya misi ya, karena kelas 6 kan fokus ujian dulu. Jadi kelas 3, 4, 5 dilanjut dari jam 3 sampai jam 4, dibagi waktu juga. Gitu. Jadi khusus kelas 1, 2 materinya beda nih. Nah, untuk kelas 3, 4, 5 materinya juga beda. Ya, kelas 1, 2 kan kita masih gerak dan lagu, masih diajarkan tari persembahan. Mungkin di kelas 3, 4, 5 materinya lebih tinggi lagi dari tarian-tarian adik-adik kelasnya. Oke, jadi menyesuaikan juga ya, Bu, dengan tingkatan kelasnya, Iya. rendah ataupun tingginya ya, Bu. Oke, semakin menarik pembahasan kita. Kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.